Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Yaidira Utami, Universitas Mercubuana Menteng, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan kuis pertemuan 11 auditing 1. Baik, kita masuk ke nomor 1A. Bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK? PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kita masuk ke 1B. Apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK dan berikan contohnya. Estimasi akuntansi adalah nilai yang mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika tidak ada pengukuran yang tepat. Contoh estimasi akuntansinya itu adalah estimasi dalam menentukan piutang tidak tertagih, nilai wajar instrumen keuangan, umur manfaat aset tetap, dan kewajiban garansi. Kita masuk ke 1C. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Yaitu auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Kita masuk ke 1D. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Keberpihakan manajemen itu sendiri adalah ketiadaan netralitas manajemen dalam menyusun informasi. Auditor ini harus mereview pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam membuat estimasi akuntansi untuk mengidentifikasi apakah ada indikator tentang kemungkinan keberpihakan manajemen. Indikator tentang kemungkinan keberpihakan manajemen tidak dengan sendirinya merupakan kesalahan penyajian untuk tujuan penarikan kesimpulan atas kewajaran estimasi akuntansi secara individual. Kita masuk ke nomor 1E. Alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen? Karena dalam menilai risiko salah saji material mempertimbangkan besarnya estimasi yang berkenaan dengan besaran outcome sesungguhnya maupun jumlah ekspektasi dan apakah estimasi itu merupakan risiko yang signifikan. Kita masuk ke 1G. Asersi apa saja yang perlu diuji dalam menguji estimasi akuntansi? Asersi yang perlu diuji adalah asersi penilaian atau alokasi yang digunakan untuk memastikan apakah komponen-komponen dari estimasi akuntansi ini nilainya mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika tidak ada pengukuran yang tepat. Contohnya asersi dari nilai wajar instrumen keuangan. Kita masuk ke 1H. Bagaimana mengaudit pengendalian TOC atas estimasi akuntansi? Pengujian pengendalian atas sebuah estimasi akuntansi meliputi pengujian akurasi data yang digunakan untuk estimasi tersebut serta pengendalian manual atas reliabilitas dan konsistensi proses estimasi. Baik, kita masuk ke nomor 2A. Siapa saja yang termasuk sebagai pihak berelasi sesuai PSAK 7? Pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, atau dalam pernyataannya ini dirujuk sebagai entitas pelapor. Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihak-pihak berelasi dalam PSAK 7. Oke, nomor 2B yaitu kemungkinan apa saja yang dapat terjadi dalam transaksi dengan pihak berelasi. Hubungan pihak berelasi ini sering disembunyikan karena berpeluang digunakan manajemen atau pemilik ini untuk kolusi dan manipulasi. Lalu sistem informasinya mungkin tidak berfungsi
untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi hubungan pihak berelasi dan saldonya. Lalu, manajemen mungkin tidak mengetahui adanya pihak-pihak yang berelasi dan hubungan istimewa yang diatur pemiliknya. Oke, nomor 2C, asersi apa saja yang perlu diuji dalam transaksi dengan pihak berelasi. Asersi manajemen ini yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang asersi manajemen terkait sifat dan tingkat transaksi pihak-pihak berelasi. Lalu, mempertimbangkan apa saja konfirmasi eksternal atas saldo yang akan memberikan bukti terpercayanya. Lalu, mempertimbangkan kolektibilitas dan penilaian saldo akhir periode. Baik, di sini kita masuk ke nomor 2D. Berikan contoh transaksi dengan pihak berelasi. Contoh transaksi dengan pihak berelasi ini adalah pembelian atau penjualan barang atau barang jadi atau juga setengah jadi. Di sini kita masuk ke 2E. Bagaimana cara mengaudit pengendalian TOC atas transaksi yang Anda contohkan. Cara mengaudit pengendalian TOC ini yaitu transaksi pembelian yang dengan cara pemilihan sampelnya ini menggunakan pendekatan purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Baik, nomor 2F yang terakhir, bagaimana mengaudit transaksi saldo dan prosedur analitis atas transaksi yang Anda contohkan di atas. Di sini ada mengaudit pengujian substantif atas transaksi atau STOT, yakni dengan cara menentukan apakah semua tujuan audit ini berkaitan dengan transaksi atau telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksinya. Lalu, mengaudit pengujian substantif atas saldo atau TDB, yakni dengan cara memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. Lalu, mengaudit pengujian substantif analitis atau SAP, yakni dengan dibandingkannya perbandingan dari jumlah-jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor, di mana natilisme ini mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.